يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi tema kajian kita insyaallah ta'ala di sore hari ini, di surah Hud ayat ke-112, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqamalah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, dan demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Maksudnya kaum mukminin yang bersama engkau. Wala tataghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini adalah ayat yang sangat agung sekali, karena pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan diikutkan di dalamnya orang-orang yang bersama beliau dari kaum mukminin yang telah bertobat kembali atau berada di atas jalan Islam. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintah. Diperintah untuk tegar, teguh, istiqamah di atas segala yang diperintah. Kemudian dilarang dari kebalikannya. Wala tataghaw, dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Tughyan itu bentuk keluar dari perintah. Apakah dalam bentuk menyelisihi perintah Allah, dia menyelisihi apa yang diperintah, apa yang harusnya dia istiqamah di atasnya, atau dia melakukan tindakan perbuatan melampaui batas. Iya. Dan ini semuanya adalah bertentangan dengan makna istiqamah. Jadi perintah dua hal sekaligus, istiqamah, kemudian jangan melampaui batas. Kemudian ditutup, innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini kandungan-kandungan yang sangat besar dan dahsyat sekali terkandung di dalam ayat ini. Karena itu disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir bahwa walaupun dari sudut riwayat ada pembahasan terkait dengan hadits ini, bahwa ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, ini ayat yang termasuk paling berat di dalam surah Hud. Karena ada sebuah hadits yang silang pendapat di tengah ulama ahli hadits, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Katakan bahwa Nabi bersabda, saya dibuat beruban oleh surah Hud dan kawan-kawannya, surah yang semisal dengannya. Karena di dalamnya terdapat kandungan termasuk dari ayat ini. Iya. Karena itu hendaknya kita perhatikan, apalagi kita di bulan Ramadan, di bulan yang agung ini,
kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan, diberi kemudahan untuk ketaatan-ketaatan tersebut, dibukakan jalan-jalan yang luas dan lapang di dalam ketaatan. Kita dibantu di dalam hal tersebut dengan dibukakannya pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Kemudian jiwa itu lebih semangat di dalam beribadah. Karena orang yang berpuasa itu biasanya pada aliran darahnya lebih menyempit, yaitu mempersempit jalan syaitan pada diri manusia. Kemudian dia dibantu dengan berbagai hal. Ya, dalam sebulan digembleng untuk hal tersebut agar supaya dia istiqamah, terbiasa di atas ketaatan dan istiqamah di dalamnya. Istiqamah ini adalah perkara yang agung. Karena itu Nabi SAW pernah dimintai nasihat oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, ucapkanlah untukku di dalam Islam ini sebuah ucapan, sebuah ujangan yang saya tidak tanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Di sebagian riwayat gairaka, saya tidak tanya lagi kepada siapapun selain engkau. Artinya beri saya ucapan yang sepegan dalam hidup saya, itu sudah cukup. Saya tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Maka Nabi SAW hanya menjawab dengan dua kalimat. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Kemudian istiqamalah kamu. Istiqamah itu adalah keteguhan di atas perintah. Keteguhan di atas perintah. Iya. Tidak keluar darinya, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Di dalam penafsiran para sahabat tentang istiqamah, ada yang menafsirkannya dengan keikhlasan, ada yang menafsirkannya dengan tauhid, ada yang menafsirkannya istiqamah di atas perintah dan larangan. Dan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri seperti gaya serigala. Dan ada yang membahasakannya dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Yang semua ini menunjukkan bahwa istiqamah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, istiqamah adalah suluk at-tariqil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawim, yaitu agama yang lurus, yang min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan, tanpa bengkok darinya, tidak menyimpang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan beliau terangkan wa yashmalu dzalika fi'lat ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Maka istiqamah ini mencakup dia menjalankan segala ketaatan yang zahir maupun yang batin, dan meninggalkan segala yang dilarang, yang zahir maupun yang batin. Iya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, istiqamah kalimatun jami'ah, kalimat universal. Akhadat bi majami'id din, yang meliput segala sendi-sendi agama, pokok-pokok agama. Wahiyal qiyamu baina yadillahi ala haqiqatis sidq wal wafa. Istiqamah itu adalah dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di atas hakikat kejujuran, ketulusan dan kesetiaan. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Nah, istiqamah itu mencakup ucapan lisan, amalan tubuh, dan mencakup amalan hati, apa yang terkandung di dalam hati. Iya. Ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan perbuatan,
ada yang terkait dengan kondisi dan keadaannya, ada yang terkait dengan hatinya. Ada yang terkait dengan hatinya. Dan asal istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kapan hatinya dia mengenal Allah, mentauhidkannya, memurnikan ibadah kepadanya, dia hanya takut kepadanya, mengagungkannya, membesarkannya, mencintainya, mengharapkannya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan berpaling dari segala yang selainnya, maka itu akan membawa anggota badannya juga untuk istiqamah. Ucapan-ucapannya juga akan keluar darinya hal yang tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Iya. Istiqamah ini adalah hal yang sangat besar sekali, yang sangat dipuji di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ayat yang kita baca ini. Perintah kepada Nabi-Nya. Dan ini memang surah Hud, subhanallah, kalau diperhatikan, surah ini dipaparkan kisah-kisah sejumlah Nabi dan Rasul. Dan bagaimana mereka ditentang oleh kaumnya. Dan bagaimana kaumnya dibinasakan. Kemudian datang ayat itu, ayat yang ke-112, di akhir-akhir dari surah Hud. Perintah kepada Nabi-Nya. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau sebagaimana yang engkau diperintah. Wa man taba ma'aka. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu, kaum mukminin yang bersamamu. Wala tataghaw, dan jangan melampaui batas. Dan jangan melampaui batas. Jadi kalau seorang itu selalu dia istiqamah, tidak keluar dari batasan, maka itu adalah hal yang besar di dalam kehidupannya. Karena itu kita di setiap rakaat dari sholat selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu istiqamah. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka, bukan jalan orang-orang yang disesatkan, bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan yang disesatkan. Dia minta jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para rasul, jalan agama, dan berlindung dari dua jalan yang tercelah di kanan dan di kiri. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat dari jalan. Itulah istiqamah. Istiqamah ini punya pengaruh yang besar terkait dengan seorang hamba. Karena siapa yang istiqamah akan turun kepada mereka ketenangan, dan malaikat itu turun dengan membawa ketenangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran, diberi kabar gembira dengan sorga. Nah, ini kaitannya dengan kondisi mereka di sakaratul maut. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka, berkata, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Iya, istiqamah itu berbuah surga. Dan istiqamah itu yang menyebabkan kelapangan di dalam rezeki. Itu seorang istiqamah, maka Allah tidak akan melantarkannya. Pasti dijaga di dalam segala makna kehidupannya. Karena Allah telah berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka istiqamah di atas jalan, kami akan beri minum mereka dari air yang sangat segar. Itu bahasa untuk rezeki. Dan diberi untuk mereka semua kelapangan di dalam hati, kehidupan yang bahagia. Karena itu dikatakan dalam ayat, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang indah dan kami akan membalas untuknya pahala melebihi apa yang mereka lakukan. Iya. Kemudian perlu diingat bahwa istiqamah itu bagaimana jalannya, bagaimana caranya. Yang pertama dengan melaksanakan segala ketaatan, bersungguh-sungguh di dalamnya dan bermujahadah untuk hal itu, dan dia meninggalkan segala larangan. Yang kedua, istiqamah itu dasarnya keimanan, tauhid. Dia jaga kemurnian ibadahnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, keimanan itu semuanya bersumber dari pengetahuan dan ilmu. Karena itu siapa yang ingin istiqamah, dia belajar ilmu agama. Dia menuntut ilmu agama. Kemudian yang keempat, dari jalan istiqamah, dia pelihara dari keikhlasannya. Dia selalu ikhlas. Kemudian yang keempat, dari istiqamah, dia banyak berdoa kepada Allah supaya diteguhkan di atas jalan. Kemudian yang kelima, dari jalan istiqamah, dia memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran memang ini diturunkan untuk hal itu. Jalan yang paling lurus yang membuat dia istiqamah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurusnya, yang paling istiqamahnya. Nah itu kalau dia banyak baca Al-Quran, dia tadabbur kandungannya, dia membacanya, maka itu adalah sebab besar yang membuatnya istiqamah. Kemudian dari jalan istiqamah, dia memilih teman duduk yang baik, orang-orang yang salih yang bersamanya. Karena itu di ayat yang ke-113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Dia pilih orang-orang yang baik bersamanya. Sebagaimana dari jalan istiqamah, dia jaga sikap pertengahan. Dia jaga sikap pertengahan dan jangan melampaui batas. Tidak ada perbuatan ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Sebab itu tidak dikenal oleh umat Islam dan tidak dikenal oleh orang-orang yang istiqamah. Nah itu dikatakan di dalam ayat wala tataghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Nah itu telah datang dari Nabi SAW peringatan keras terhadap orang-orang yang melampaui batas tersebut. Ini bulan yang agung, terhampar di dalamnya berbagai sebab yang membuat kita istiqamah. Apalagi kita sudah masuk di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini, sudah mendekati pertengahan bulan, maka hendaknya kita perhatikan makna dan kandungan ini. Bulan Ramadan ini dijadikan pertengahannya lebih baik dari awalnya, dan akhirnya lebih baik daripada awal dan pertengahannya. Dan seorang mukmin yang baik di bulan Ramadan ini justru semakin bulan mengarah kepada akhir, semakin giat, semakin baik dirinya, dan semakin bersegera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semua, melihara kita dari segala kejelekan, menguatkan kita di atas agamanya, memberi hidayah kepada hati-hati kita untuk selalu istiqamah di atas jalan Allah, dan memudahkan jalan kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan dari kita segala bentuk kejelekan dan melindungi negeri kita ini dari segala hal yang tidak kita senangi. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam.